Dan saat ini kita sudah tersambung bersama analis terorisme Al-Haidar. Pak Haidar, selamat sore. Ya, selamat sore. Bapak, apa analisis Anda terkait dengan peristiwa kali ini, Pak? Ya, ini ledakan di SMA 72 Kelapa Gading ini merupakan kejadian terorisme. Dan ini sudah secara variabel-variabelnya sudah terpenuhi semuanya, baik itu lokasi, kemudian korban, dan juga simbol ya. Simbol yang digunakan juga simbol-simbol yang sifatnya mengarah kepada kelompok-kelompok tertentu yang bisa kita identifikasikan sebagai kelompok Wahabi Takfiri yang berideologi Wahabi Takfiri, dan itu biasanya adalah kelompok JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Dan kemudian korbannya sipil, itu sudah memperlihatkan bahwa itu adalah kejadian terorisme, dan kemudian lokasinya juga lokasi yang non militer. Jadi itu juga merupakan serangan terorisme. Jadi dari tiga variabel tersebut, tiga kriteria tersebut, itu sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Nah, Pak, sebelum kita bedah lebih dalam lagi, tadi rekan kami menanyakan kepada pihak Ya. kepolisian apakah ini terorisme atau bukan. Nah, tapi sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih menyatakan belum bisa menyimpulkan karena masih harus ada pemeriksaan penyelidikan lebih lanjut. Apakah memang demikian? Karena kalau Bapak tadi kan menyampaikan, oh ini Iya, terorisme. Tapi dari sisi kepolisian kenapa memang belum bisa menyebut ini sebagai bagian dari terorisme? Iya, saya kira memang pihak kepolisian perlu berhati-hati ya dalam menentukan apakah ini terorisme atau bukan, karena ada implikasi-implikasi sosial politik yang sangat luas dari pernyataan tersebut. Jadi saya kira, tapi secara akademik, secara teoritik itu sudah jelas merupakan tindak pidana terorisme. Hanya saja kadang-kadang pemerintah itu kan harus melihat dulu siapa pelakunya, siapa kelompok mana dan sebagainya. Jadi dugaan saya hanya ada dua, yaitu apakah kelompok tersebut kelompok Wahabi Takfiri yang pertama, yang kedua adalah kelompok copycat dari brand tentaran yang pernah melakukan serangan terhadap masjid di Christchurch di New Zealand tahun 2019. Dan apakah copycat? Tapi kecil kemungkinan bahwa dia melakukan copycat. Yang lebih kuat kemungkinannya itu adalah dia melakukan tindakan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh brand tentaran di New Zealand tahun 2019. Jadi Indonesia pada waktu itu di bawah JAD itu belum melakukan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh brand tentaran di Christchurch, New Zealand. Dan baru tahun ini mereka bisa melakukan balasan tersebut. Jadi ini sudah merupakan tindakan yang sangat clear cut, yang sangat jelas sebagai tindakan terorisme. Baik, kalau kemudian terkait dengan timingnya terjadi saat ini dengan target anak-anak sekolah atau sebuah sekolah, ini maknanya seperti apa Pak dari analisis jaringan-jaringan yang tadi Bapak sampaikan? Ya, target lokasi yang mereka tentukan itu menunjukkan siapa kelompok pelaku tersebut. Misalnya target lokasi sipil ya, lokasi sipil seperti misalnya sekolah ataupun tempat ibadah. Nah, tempat ibadah yang seperti apa yang mereka incar, yang mereka ingin serang. Dan itu menunjukkan bahwa itu adalah lawan ideologis mereka, lawan keyakinan mereka, lawan kepercayaan mereka. Dan itu adalah sebuah signature, sebenarnya sebuah ciri ataupun kriteria dari kelompok tersebut. Jadi kalau melakukannya misalnya di sebuah masjid ataupun di tempat sekolah, sekolah itu dianggap sekolah sekuler, dan kemudian masjid itu dianggap masjid diror atau masjid yang bertentangan dengan keyakinan mereka.
apa yang mengarah kepada masjid syirik ya. Dan itu bagi mereka secara ideologis adalah lawan dari agama kepercayaan mereka. Dan yang melakukan hal yang seperti itu biasanya adalah kelompok Wahabi Takfiri. Dan di Indonesia Wahabi Takfiri itu adalah kelompok Jamaah Ansarud Daulah dan kemudian Jamaah MIT ya, Mujahidin Indonesia Timur. Tapi Mujahidin Indonesia Timur boleh dikatakan sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jamaah Islamiyah juga sudah tidak ada lagi, sudah membubarkan diri. Dan diasporanya walaupun masih berada di beberapa negara yang tetangga, tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya secara ideologis mereka masih eksis. Nah, jadi kelompok yang masih aktif sekarang ini adalah JAD. Jadi JAD itulah yang boleh dikatakan sebagai pelaku yang paling memungkinkan dari kejadian ini. Ya, Pak, kami juga mendengar informasi yang beredar ya di sejumlah sumber begitu, meskipun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian bahwa ada kemungkinan pelaku adalah dari pihak siswa itu sendiri karena banyak sekali faktor, mungkin ia adalah korban bullying dan sebagainya begitu. Nah, seandainya memang itu benar terjadi, apa yang menjadi dasar ya, siswa ini melakukan terorisme dan juga menyasar sesama siswa? Iya, ada beberapa motif yang paling kuat ya. Biasanya motif ideologis, ada motif kultural, ada juga motif psikologis. Jadi semua motif-motif itu kemudian disalurkan ke dalam channel ideologis yang lebih kuat. Misalnya kalau dia sudah mengikuti aliran ataupun ajaran Wahabi Takfiri tersebut, maka dia akan cenderung melakukan serangan, misalnya kemudian dia berusaha melampiaskan atau mengekspresikan sikap-sikap balasan dia terhadap apa yang dia alami sebelumnya. Jadi itu tidak tertutup kemungkinan bahwa dia pernah dibully dan kemudian melakukan serangannya adalah kepada SMA dia sendiri ataupun apa begitu. Dan itu menunjukkan bahwa itu hanyalah channeling yang sifatnya temporer. Dan pilihan-pilihan target seperti itu adalah hal yang biasa dari sejak awal tahun 2000-an terjadinya terorisme, selalu saja pilihan targetnya itu tergantung dari pelaku, dan itu bisa kita sebut sebagai agensi ya, agensi dari tindakan terorisme atau pelaku terorisme. Dengan peristiwa yang sudah terjadi saat ini, langkah menurut Anda dari kejadian ini, dari titik mana saja polisi sebenarnya harus menyisir dan juga memeriksa rangkaian dari pasal-pasal terkait dengan kasus ledakan di SMA N 72 ini, Pak, agar lebih mempercepat dari proses penyidikan yang terjadi? Apakah sebenarnya clue-nya ini mudah atau justru rumit menurut Anda kalau dilihat dari kasus ini? Ya, sebenarnya polisi bisa menelusurinya lewat jalur apakah bagaimana dia pertama terlibat dalam kelompok-kelompok radikal tersebut, apakah dia direkrut melalui kelas-kelas tertentu, apakah lewat aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler yang dia ikuti. Jadi itu bisa memperlihatkan nanti ke arah mana dan organisasi atau afiliasi yang dia ikuti. Kemudian juga bisa diikuti juga dari misalnya dari bahan-bahan bacaan yang dia miliki. Makanya kan ketika ada terorisme, biasanya pelakunya rumahnya itu akan dilihat apakah dia memiliki referensi-referensi ataupun buku-buku ataupun bacaan-bacaan atau pamflet-pamflet ataupun dari media sosialnya itu, apakah dia mengakses ya berita-berita yang berkaitan dengan ISIS ataupun yang berkaitan dengan Al-Qaeda ataupun yang lain. Jadi dari situ kita bisa melihat secara jelas nanti kemudian organisasi ataupun ideologinya. Bapak, sebenarnya saya masih penasaran dengan timeline peristiwa ini ya, bahwa memang kita tidak menginginkan ini terjadi, tapi sudah beberapa tahun terakhir tidak ada isu terorisme, apalagi di Jakarta begitu ya, setelah sekian lama. Menurut Anda punya analisa tertentu nggak? Kenapa ini tiba-tiba muncul lagi isu terorisme?
Iya, saya kira memang pemerintah berhasil memang menangkap banyak pelaku terorisme, bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan preemptif yang sangat efektif, terutama yang dilakukan oleh Densus 88. Tapi ada yang kurang yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu ideological screening. Jadi screening ideologi itu yang belum dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah kelihatannya agak abai atau agak malas-malasan dalam mengumpulkan ideologi-ideologi apa yang sudah masuk ke negeri ini dan siapa-siapa organisasinya, siapa-siapa personel-personelnya dan sebagainya, dan bagaimana output dari kajian-kajian mereka ataupun diskusi-diskusi mereka, dan bagaimana media-media sosial yang sudah mereka isi ya secara aktif. Dan itu kan harusnya ada studi atau survei terus-menerus tentang hal itu. Dan itu yang saya lihat bahwa pemerintah luput ya ataupun alpa dalam mengumpulkan survei itu. Jadi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah ideological screening itu. Karena Indonesia dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta ini sebuah potensi yang cukup besar dan merupakan political marketing bagi ideologi-ideologi tertentu untuk merebut dan merekrut pengikut-pengikutnya. Nah, menurut Anda, seperti apa sih sebenarnya perkembangan dari kelompok-kelompok atau pergerakan bibit-bibit terorisme di Indonesia? Apakah masih sebesar dulu atau bagaimana sekarang? Mengingat tadi Anda sampaikan ada faktor media sosial yang justru juga banyak sekali diakses oleh anak-anak sekolah begitu. Iya, betul. Sekarang perkembangannya sebenarnya dengan banyaknya penangkapan dan preemptive strike yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap kelompok-kelompok teroris dan pelaku-pelaku teroris yang bahkan yang lone wolf sekalipun. Dan itu menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah di satu sisi. Namun perkembangan kelompok ini sebenarnya sudah menurun ya, sudah hampir-hampir berakhir. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ada beberapa kelompok atau organisasi yang memang sudah mati secara ideologis seperti JI yang sudah membubarkan diri, dan kemudian kelompok yang lain ya, seperti kelompok apa namanya, Jamaah Ansarul Khilafah itu sudah juga tidak aktif dan tidak lagi berkembang dan boleh dikatakan sudah mati. MIT juga walaupun dia Wahabi Takfiri tapi sudah juga tidak berdenyut lagi, tidak lagi aktif. Dan kelompok JAD ini masih aktif, yang walaupun jumlahnya masih sudah sangat menurun, sudah sangat sedikit. Tapi yang harus diwaspadai adalah bahwa mereka berusaha untuk merebut generasi Gen Z ya, generasi Z yang sekarang ini kelihatannya lebih abai terhadap nilai-nilai nilai-nilai kemanusiaan, abai terhadap nilai-nilai kebersamaan, abai terhadap nilai-nilai nasionalisme dan sebagainya. Jadi ini yang lebih lebih mungkin bagi mereka, dan karena Gen Z ini kan generasi anarkis sebenarnya, generasi yang tidak lagi berakar pada ideologi bangsa, kepada negara. Jadi bagi mereka negara itu tidak pernah benar-benar hadir dan mewadahi mereka, nggak pernah dianggap real gitu eksistensinya, dan bagi mereka apapun yang dilakukan oleh aparat itu adalah negatif, dan mereka akan melakukan tindakan apapun yang menurut mereka itu bisa mengekspresikan rasa-rasa spiritualitas mereka yang absurd itu. Ya, Pak, terakhir melihat dari kasus SMAN 72 ini titik mana saja yang harus diwaspadai oleh pemerintah maupun juga masyarakat yang bisa saja dimanfaatkan oleh agenda terorisme ini menjadi sebuah sasaran empuk di lingkungan masyarakat, titik mana saja, Pak?
Ya, di lingkungan masyarakat, titik-titik sekolah-sekolah SMA, SMK, dan kemudian juga sekolah-sekolah internasional, itu adalah lokasi-lokasi publik yang cenderung vulnerable dan sangat tidak terjaga dan dianggap sebagai lokasi yang paling the easiest target. Jadi target yang paling mudah, target yang paling gampang untuk mereka lakukan serangan. Jadi kalau dulu mereka melakukan serangan terhadap mall-mall ya ataupun gedung-gedung pemerintahan ataupun kedutaan-kedutaan, sekarang ini mereka lebih mengarah kepada sekolah-sekolah karena sekolah ini memberikan reaksi yang multitude ya, artinya tidak hanya di kalangan pemerintah tapi juga orang tua murid itu akan khawatir dan kekhawatiran ini akan membuat masyarakat itu mendelegitimasi negara. Jadi bagi mereka itu sangat penting ya. Baik, terima kasih Pak Kaidar untuk ulasannya bersama Breaking News Metro TV pada sore hari ini. Salam sehat selalu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.